Oke, yang pertama tadi. Bentar. Oh, saya ke yang terakhir, yang ke tesis argumen dulu. Tesis itu apa? Coba saya ambilkan dari KBBI, nanti kita bahas satu-satu. Oke, kalau menurut KBBI, tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan, yang didukung oleh argumen. Jadi yang perlu kita garis bawah di sini, didukung oleh argumen. Kemudian yang dikemukakan dalam karangan. Nah, ini bisa saja tidak dalam karangan saja ya. Dalam sebuah teks atau dalam sebuah dialog. Jadi kalian jangan terpaku pada bahwa tesis itu akademik ya, bersifat akademik. Jadi sebuah pernyataan saja itu bisa disebut sebagai sebuah tesis ketika pernyataan tersebut diikuti oleh argumen. Nah, ketika misalnya Zulfan membuat suatu pernyataan tetapi tidak ada argumen-argumen yang memperkuat pernyataan dari Zulfan tersebut, berarti pernyataannya hanya sebagai opini atau pendapatnya Zulfan, tidak bisa berfungsi atau berada di posisi sebagai tesis. Kemudian argumen. Argumen, sebenarnya argumen ini juga pendapat kan? Argumen ini juga pendapat. Tapi pendapat yang bagaimana? Nah, kita menyebut sebuah pendapat sebagai argumen ketika pendapat tersebut memperkuat kemudian bisa juga menolak.
argumen menolak tesis. Nah, ketika sebuah pendapat, gagasan, opini berdiri sendiri, tidak bertujuan untuk memperkuat tesis atau menolak tesis orang lain, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai argumen. Kita hanya menyebutnya sebagai pendapat atau opini. Kemudian mirip seperti yang dijelaskan kelompok 4 tadi, Laura. Tadi kalau tidak salah yang tentang teks editorial, artikel, dan opini. Tadi kan sepertinya gambarnya seperti ini ya kalau tidak salah. Oke, yang sini tadi opini, dan di tengah ini teks editorial, dan yang paling besar ini artikel. Begitu juga dengan tesis, pendapat, dan argumen, hampir mirip. Paling bawah pendapat, argumen, tesis. Semuanya ini kan berupa pendapat, argumen, semua pendapat. Nah, disebut sebagai sebuah argumen ketika pendapat tersebut memperkuat tesis atau menolak tesis. Disebut sebagai tesis, pernyataan, ketika pendapat tersebut atau pernyataan tersebut diikuti oleh argumen-argumen, seperti itu. Kemudian berikutnya, tentang apa tadi, berita atau non berita. Yang pertama, berita itu apa sih? Oke, siapa yang bisa menjelaskan berita itu apa? Apa yang dimaksud dengan berita? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan, Radit. Berita adalah cerita mengenai peristiwa yang berkembang di masyarakat. Kurang lebih begitu, Pak, singkatnya. Baik, terima kasih. Apa cerita? Iya, Pak. Cerita yang berkembang. Cerita mengenai peristiwa yang berkembang di masyarakat, Pak. Oke. Oke, ini pengertian pertama. Dan pengertian kedua, ada lagi nggak? Silahkan. Siapa Pak, kalau informasi mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi, bisa nggak, Pak? Oke, informasi mengenai
mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Oke, satu lagi. Ayo, siapa? Silahkan, jangan takut salah. Ayo, siapa lagi? Ayunda, mau mencoba? Silahkan. Berita itu apa sih? Oke, ini ada dua. Kemudian yang siapa lagi yang mau coba? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan gadis. Oke, gadis dulu, kemudian Agatha. Laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Oke, laporan mengenai peristiwa. Yang sedang hangat dibicarakan. Peristiwa yang sedang dibicarakan. Oke, Agatha. Hampir sama seperti milik gadis, Pak. Cuman peristiwanya itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Oke, ada tambahan. Peristiwanya benar-benar terjadi. Oke, dari 4 arti dari berita ini, kita coba yang pertama cerita. Nah, karena berita itu berisi fakta ya, kemudian sifat yang lain itu misalnya aktual. Nah, maka di sini ketika Radit menyebut sebagai sebuah cerita, nah ini tidak bisa kita terima ya, coret. Maka yang mungkin menggunakan istilah laporan atau mungkin kumpulan informasi bisa yang sedang terjadi, aktual. Kemudian kita cek yang pertama, teks editorial. Teks editorial, artikel, dan opini. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Thalia tadi, teks editorial dan opini, kalau Thalia tadi kan teks editorial dan opini, itu subjektif karena berisi pendapat atau pandangan penulis. Tapi sebenarnya artikel dalam konteks yang sedang kita bicarakan ya, ini sebenarnya ketiganya ini non berita. Nah, ini contoh sekalian tesis argumen ya. Tesis saya yang pertama, tesis saya adalah bahwa teks editorial, artikel, dan opini itu termasuk non berita. Itu tesis saya. Nah, argumentasi saya apa? Argumentasi saya yang pertama seperti yang dijelaskan Thalia tadi, bahwa ketiganya ini berisi pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu topik yang sedang hangat dibicarakan.
Kemudian argumentasi saya yang kedua. Sebelum saya mengungkapkan argumentasi saya yang kedua, saya memberi ilustrasi. Misalnya pandu, misalnya wartawan pandu. Wartawan pandu. Pandu berprofesi sebagai wartawan. Nah, ketika ada suatu misalnya kejadian, di situ ada kebakaran, maka wartawan pandu ini dengan bergegas menuju ke TKP. Kenapa wartawan pandu harus secepat-cepatnya pergi ke TKP? Karena dia ingin mengumpulkan informasi berupa data, fakta di TKP. Nah, hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh wartawan pandu itu ditulis menjadi sebuah teks. Nah, teksnya itu yang kita sebut sebagai berita. Sedangkan di sisi lain, misalnya ada dokter, misalnya Yanuar Arya, dokter Yanuar, profesinya sebagai dokter Yanuar. Di situ dokter Yanuar dia punya informasi tentang misalnya tentang kecantikan. Nah, misalnya ada kasus penggerbekan klinik kecantikan ilegal. Misalnya kasusnya kecantikan ilegal ini. Wartawan pandu pergi ke TKP, kemudian dia mewawancarai misalnya petugas yang melakukan penggerbekan, kemudian misalnya di situ ada pegawai dari klinik kecantikan ilegalnya diwawancarai, kemudian pandu juga mewawancarai warga sekitar ataupun mungkin orang yang jadi ini pelanggan klinik kecantikan diwawancarai, dia mendapat data, kemudian pandu menulis teks. Di sini pandu menulis teks. Wartawan pandu menulis teks. Nah, di sisi lain dokter Yanuar dia juga punya informasi bekalnya selama pendidikan dokter, kemudian pengalamannya menangani masalah kulit, wajah, dan lain-lain, kemudian dikaitkan dengan penggerbekan klinik kecantikan ilegal. Nah, di situ dokter Yanuar juga menulis, menghasilkan sebuah teks. Dokter Yanuar. Nah, tulisannya wartawan pandu dan tulisannya dokter Yanuar misalnya sama-sama dimuat di sebuah koran. Nah, pertanyaan saya, teks yang ditulis oleh wartawan pandu itu disebut sebagai sebuah berita atau tidak? Berita. Oke, baik. Terima kasih. Sedangkan tulisan atau teks yang ditulis oleh dokter Yanuar yang dimuat di koran juga itu bisa disebut sebagai sebuah berita atau tidak?
Non berita. Tidak, Pak. Non Tidak, Pak. berita. Alasannya kenapa? Karena dari pandangannya Dokter Yanuar dan pengalamannya sendiri. Oke, terima kasih ya. Jadi itu argumentasi saya kedua. Nah, kalau jawabannya Laura tadi itu masuk ke yang pertama ya. Pandangan. Karena misalnya Dokter Yanuar tadi menulis meskipun topiknya sama, membahas tentang penggerbekan klinik kecantikan, tetapi itu nanti masuknya ke opini. Ketika penggerbakan itu ditulis oleh wartawan pandu, maka masuk berita. Karena apa? Nah, ini argumentasi kedua saya, karena teks berita ditulis oleh wartawan. Jadi selain wartawan, ketika misalnya tulisannya dimuat di sebuah koran, itu teksnya atau hasil tulisannya itu tidak bisa disebut sebagai berita. Nah, itu argumentasi kedua saya. Oke, dari penjelasan singkat ini, apakah sudah ada gambaran tentang misalnya tesis, kemudian argumen, kemudian teks editorial, artikel, dan opini? Apakah ada pertanyaan lain? Silahkan. Saya, Pak. Silahkan, Talia. Tadi kan Laura bilang kalau opini yang ada, rubrik opini yang ada di koran itu sebenarnya masuk teks editorial. Tapi kalau menurut pemahaman saya selama ini saya membaca, mungkin agak sedikit berbeda ya Pak. Kalau opini berdiri sendiri itu kan ditulis oleh perseorangan, individu, misal seperti Dokter Yanuar tadi boleh. Tapi kalau menurut saya itu teks editorial itu lebih ke redaksi, jadi tidak di koran tuh kan biasanya ada tulisan penulisnya. Nah, kalau teks editorial mungkin tidak ada penulisnya, kita tidak tahu siapa karena itu yang menulis redaksi. Menurut Pak Jaka, pemahaman saya ini benar atau tidak, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Coba saya jelaskan ya. Oke, sebenarnya kalian itu kritis-kritis sebenarnya. Yang pertama dulu, opini. Opini dulu. Opini. Nah, opini ini kalau kita maknai, kita harus menyesuaikan dengan konteks. Yang pertama, opini itu bisa kita maknai sebagai pendapat. Ini lingkup kecil, dimaknai sebagai sebuah pendapat. Kemudian yang kedua, opini kita maknai sebagai sebuah teks, sebuah wacana. Nah, di sini wacana itu kumpulan paragraf-paragraf yang koheren. Jadi punya satu kesatuan. Kemudian berikutnya artikel. Nah, artikel ini kalau kita artikan bisa banyak sekali, karena kita bisa menyebut opini itu sebagai artikel, teks editorial itu juga sebagai artikel, kita bisa menyebutnya seperti itu. Bisa juga ketika tadi kenapa Talia tidak memasukkan artikel sebagai sebuah kategori non berita, karena misalnya artikel di sini mengacu ke jurnal artikel atau artikel jurnal, maka di situ tidak bisa disebut sebagai sebuah opini, karena di sini isinya fakta. Nah, tapi kalau misalnya artikel di koran-koran, majalah, itu masuk ke opini, masuk ke kategori non berita. Meskipun yang jurnal ini juga non berita ya, tetapi lebih ke yang subjektif dan objektifnya. Kalau jurnal, artikel jurnal ini objektif. Kalau yang artikel yang lain itu cenderung subjektif.
Nah, ini ada kaitannya juga dengan yang tadi wartawan Pandu, dia menulis berdasarkan ini apa yang bisa diindra. Objektivitasnya dari sini. Ketika Pandu melihat langsung kejadian, maka dia mendapatkan data dari hasil yang dilihat. Ketika dia tidak bisa melihat langsung kejadiannya, dia bisa mencari informasi dari narasumber. Nah, di situ dia mendapatkan fakta dari indera pendengaran dan lain-lain. Seperti itu. Sedangkan yang dokter tadi, Dokter Yanuar maupun penulis teks editorial itu tidak langsung menulis berdasarkan tidak menuliskan fakta, tetapi mereka, Dokter Yanuar maupun penulis teks editorial itu merespon fakta yang ditulis oleh wartawan Pandu. Nah, ini perbedaannya juga. Berikutnya ke opini artikel teks editorial. Nah, sebenarnya beberapa media itu menuliskannya atau menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Ada yang menyebut teks editorial, ada yang menyebut tajuk rencana. Nah, memang benar yang dikatakan Thalia, meskipun ini sama-sama opini, tetapi dalam penerapannya di koran itu opini itu cenderung ditulis oleh orang di luar redaksi. Bisa ditulis oleh dokter, bisa ditulis oleh pegiat anti korupsi seperti yang dibahas oleh kelompok 2 tadi ya, KPK, bisa juga ditulis oleh pegiat yang alam-alam itu misalnya Greenpeace dan lain-lain. Sedangkan kalau teks editorial itu cenderung ditulis oleh redaktur koran atau media tersebut. Kenapa ditulis oleh redaktur teks editorial itu? Karena nanti silahkan kalian pelajari sendiri lebih jauh bahwa setiap media massa itu pasti punya ideologi masing-masing. Maka redaktur punya punya istilahnya, dia itu punya kepentingan untuk menyuarakan ideologinya ketika merespon suatu kejadian yang sedang aktual di masyarakat. Misalnya ada ini kenaikan harga tabung gas, misalnya tabung gas 3 kg. Di sini ketika kita membaca sebuah teks editorial, kita bisa
tahu ideologi media massa tersebut, misalnya apakah di situ banyak kritiknya ataukah banyak sarannya. Nah, itu bisa dianalisis nanti kalau kalian kuliah, misalnya ikut kuliah komunikasi di Fakultas Ilmu Budaya seperti itu, nanti kalian akan pelajari tentang ideologi. Begitu, Talia, gimana? Sudah ada gambaran? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi pandanganmu itu benar bahwa opini itu cenderung ditulis oleh orang selain redaktur. Kalau teks editorial itu lebih khusus gitu. Oke, kita masih ada waktu 15 menit sebelum kita akhiri meeting pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan lain? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, silahkan Radit. Oke, baik. Terima kasih Radit. Ini sahabat ya. Opini. Nah, sebenarnya tidak ada batasan ya. Selama ini tadi kan dalam teks editorial ada tesis. Nah, ketika opinimu itu kan pendapat, kemudian ketika menguatkan tesis, maka itu kan jadi argumen. Nah, selama argumenmu ini mendukung tesismu, maka tidak perlu pembatasan berapa banyak dan lain-lain, sedikit atau banyak. Selama argumen-argumenmu ini memperkuat tesis. Nah, kemudian untuk teks yang dicontohkan oleh kelompok 2 tadi memang benar apa yang dikatakan oleh Radit. Nah, di situ yang saya maksud dengan redaktur atau media. Di sini yang menulis adalah redaktur, maka redaktur mewakili media. Itu dalam teks yang dicontohkan tadi sangat kelihatan ya, atau tampak ideologinya itu berseberangan dengan pemerintah. Nah, kalau kalian mempelajari wacana lebih jauh, saya contohkan tadi di teksnya itu, kalau kalian mencoba mengingat lagi, ada berapa kali disebutkan Jokowi? Ada berapa kali? Banyak sekali. Padahal yang menentukan penggembosan KPK itu lebih ke DPR kan? DPR. Kalau kita mencoba objektif, ya kita harus telusuri anggota DPR itu yang menyetujui itu dari partai mana saja. Apakah hanya partai pendukung Jokowi ataukah semua partai? Nah, itu harus disebutkan kalau kita memang mencoba membahas tentang penggembosan KPK itu secara objektif. Kira-kira seperti itu, Radit. Sudah paham belum? Oke, baik. Masih ada 10 menit. Oke.
10 menit saya ingin berbagi dengan kalian. Ini berbagi